Terinspirasi hal tersebut, maka kami merasa prihatin selama ini dengan pelaku seni, yang mana pada saat PPKM yang seperti terjadi saat ini, mereka merasakan bagaimana kegetiran perasaan dan seakan-akan wajah mereka terkebiri. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa diklik like, subscribe, bagikan video ini dan follow Instagram kami @busam.tv serta YouTube-nya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bekesahan Busam TV bersama saya Agung, dan hari ini kita kedatangan 3 seniman mungkin ini yang ada di depan saya ya saat ini ya. Dengan pertama dengan Bang siapa Bang? Bang Doni sebagai pelaksana dari event yang rencana besok kita lakukan. Terus ada juga kita kedatangan dari Komisi 1 ya Bang, betul ya Bang ya? Siap. Bang Joni Sinatra Ginting Ya. dan Abang yang di sebelah sana nih dengan Bang Bang Aya ya. Nah, kita bicaranya nih kemarin sudah banyak nih kita bahas masalah komunitas, masalah politik, vaksin dan lain-lain lah. Nah, mungkin hari ini kita bicaranya agak berbeda nih. Karena ada senior musisi di sini nih. Siap. Nah, besok rencana tanggal 31 ada event ya Bang ya. Ya. Event dengan judul Gita Munajat untuk Indonesia. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak Ketua dulu nih. Ya. Bang Joni kebetulan di Komisi 1 ya Bang ya. Siap. Baik. Ini Bisa dilepas Bang. Dilepas ya. Baik. Terima kasih khususnya pemirsa Busam seantero, saya katakan seantero yang ada di Indonesia, kalau memang nyampe di Indonesia. Iya. Ini sampai ke mana-mana sih Bang. Oh iya, baik. Seperti itu. Ya, pada malam ini memang senang sekali saya bisa diundang hadir bersama teman-teman, dan saya dipercayakan sebagai Ketua Gita Munajat Indonesia dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang ke Indonesia yang ke-76. Ya, tentunya dengan misi dan visi dari pemerintah menjadikan Indonesia tangguh dan menjadikan Indonesia tumbuh. Terinspirasi hal tersebut, maka kami merasa prihatin selama ini dengan pelaku seni, yang mana pada saat PPKM yang seperti terjadi saat ini, mereka merasakan bagaimana kegetiran perasaan dan seakan-akan wajah mereka terkebiri. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama, tidak diberlakukannya untuk live langsung, itu memang agak susah. Jadi akhirnya hashtagnya kangen ngamen ya kan? Kangen ngamen. Itu keprihatinan pertama. Seperti itu. Hashtagnya ya. Iya, seperti itu. Terus yang berikutnya, tantangan dari pembina kami, khususnya Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Pak Haji Hadi Mulyadi. Beliau adalah pelaku seni dan selalu banyak menuliskan puisi-puisi yang luar biasa. Terinspirasi hal tersebut sehingga kami
dari teman-teman ini menyatukan tekad untuk membentuk satu kepanitiaan agar puisi yang selama ini ditulis beliau itu bisa diperlombakan. Benar. Itu inspirasinya seperti itu. Dan setelah kita konsultasi dengan beliau sangat setuju sekali dan mendukung sekali hal tersebut, sehingga tanggal 31 Agustus yang akan datang tepatnya jam 8 malam, Bapak Ibu dan seluruh pendengar atau pencinta khususnya seni bisa mengikuti kami dalam acara live puisi dan live musik, yang mana di sana plus satu yang bisa kita andalkan khususnya untuk Indonesia, di mana kita Munajat Indonesia ini akan mengeluarkan doa bersama antar 6 pemeluk agama. Yang pertama ada Muslim, yang kedua Buddha, yang ketiga Hindu, yang keempat Konghucu, yang kelima ada Kristen Protestan, dan yang keenam itu ada Kristen Katolik. Jadi disinilah kita menyatukan agar betul-betul Indonesia itu akan tumbuh menjadi Indonesia yang tangguh dan akan menjadi Indonesia yang tumbuh. Gitu Ini ya. Prakatanya. Iya. Seperti itu. Nah, bicara mungkin salah satu sosok wakil gubernur pemain drum yang ada di Indonesia kayaknya Pak Hadi ya. Betul. Satu-satunya kayaknya masih Iya, belum betul. ketemu lagi nih. Ya. Nah, bicara ini saya agak sedikit tertarik dengan tagline sendiri ya, berdoa dan bernyanyi untuk kesehatan Indonesia. Lagi sakit ya Pak Indonesia Pak ya. Kalau melihat 2019 memang ini adalah prahara yang timbul ke kita semua, bukan hanya Indonesia sebenarnya, Dunia. tapi dunia ya, seperti itu. Bagaimana kecaman awal bahwa corona virus disease 19 ini memang bisa dianggap sebelah mata, dianggap tidak ada karena tidak kelihatan. Benar, musuh kita nggak kelihatan Nggak kelihatan masalahnya. sama sekali seperti itu. Tapi ternyata sampai 2 tahun ini kita tersiksa ini terus. Dan banyak tetangga, teman, sahabat, saudara, dan handetolan yang saya kenal selama ini hanya sebatas saya mengucapkan innalillahi dan wa inna ilaihi rajiun. Beristirahat dalam damai. Terus kalau bahasa Bataknya itu Dison Maradian. Dison Maradian ya. Maradian. Terus ada lagi Ijenda Ngadi-ngadin. Kalau bahasa Bali Amoring Acintya. Seperti itu. Jadi hanya mendengar itu. Benar. Kita hanya doa dari jauh saja, nggak bisa mengantar sekarang. Itu keprihatinan kita juga. Jadi pada saat kemerdekaan ini nggak ada salahnya kita menyatukan kembali untuk bersatu padu. Kita berdoa dan bernyanyi untuk kesehatan Indonesia sendiri. Nah, sedikit agak bergeser ya. Iya. Ini untuk pelaku seninya nih, ya kan? Mungkin ke tengah ya. Iya. Dengan Bang Doni sebagai pelaksana untuk event besok juga. Nah, dari sisi kita bicara masalah beberapa pekan yang lalu lah, sempat viral juga tuh ya. Sampai para musisi itu atau pelaku seni lah sampai ada yang jual baju ininya apa, baju kayak misalnya kayak sindennya yang dijual, angklungnya dijual, sampai sound system dijual di obral. Nah ini kan sangat berdampak pada pelaku seni ini Bang ya. Nah tanggapan dari misalnya Bang Doni sebagai pelaku seni ini seperti apa nih Bang dengan adanya bicara PPKM dan COVID-19? Ya kalau mengenai dampak sih tidak hanya keseniman Ya, keseluruhan lah ya. keseluruhan sebetulnya. Cuman kalau semacam isu-isu seksinya kan Seniman ya. Seksinya sih di situ ya kan. karena media kan suka seperti itu ya. Seksi menjual gitu. Salah satunya yang sound system sampai dijual. Iya. Sebetulnya jauh dari itu lebih banyak sebetulnya lebih kompleks dan lebih kalau boleh dibilang itu lebih menyedihkan lagi. Karena banyak juga teman-teman seniman baik yang di Samarinda, di Kaltim,
teman saya di Solo, Jogja, Bali, itu sebenarnya keluhannya seperti itu. Benar. Kalau boleh kita bicara bahasa mereka, seniman tidak bisa dibatasi ya, pikiran, omongan. Tapi sebagai seniman tetap tahu bahwa akidah-akidahnya seni itu seperti ini, tetap mengedepankan etika, gitu, sobat-sobat. Jadi seolah-olah itu pemerintah tidak pernah memperhatikan seniman. Seakan-akan seperti itu ya. Tanda kutip seolah-olah. Seolah-olah ya, seolah-olah. Seakan-akan. Nah, itu kan sudah pertanyaan yang belum dijawab. Belum terjawab. Dan seniman kan juga tahu tidak semua pertanyaan ada jawabnya. Benar. Jadi sebetulnya dampak-dampak seperti itu lebih banyak. Tapi yang saya dengar dari seniman seperti itu, mereka juga tidak ngeluh. Ya seperti inilah. Benar. Yang mesti kita jalani, kita terima, dan tidak perlu pakai protes-protes. Kita terima. Dan ini bisa dibuktikan Ya. pada saat di acara tanggal 31, di mana seniman dan pemerintah juga bisa bersatu nih, Ya, kolaborasi. berkolaborasi nih. Ini kita sebenarnya Bu Sam sendiri terima kasih nih kita dilibatkan dalam acara yang keren, ya kan? Kita merasa terhormat nih Bang. Nah, terus kalau bicara mau komplain ya nggak ada habis-habisnya, karena yang rasakan ini sedunia ya. Ya, Kan? tidak hanya seniman saja. Kalau yang nangis ya kita nangis bareng lah kalau bicara kan kayak gitu. Cuman bedanya itu dari segi artistiknya ya. Artistiknya ya. Jadi nangisnya seniman, nangisnya pekerja, nangisnya pengusaha, nangisnya semua. Lagunya beda-beda. Cara menikmatinya beda. Kalau seniman, Benar, kalau seniman nangis itu udah jadi puisi. jadi puisi dan jadi lagu yang keren. Jadi lagu. Gitu ya. Iya. Jadi ekspresi masyarakat beda-beda kan. Nah, bergeser dikit ya, yang sebelah ujung, ya kan? Kayaknya mukanya dirahasiakan. Boleh buka nggak apa-apa. Ini baru mukanya. Oh, Jalan hidupnya rahasia. jalan hidupnya rahasia. Ya Bang, kita bicara dari konteks seni sendiri ya kan, termasuk mural yang lagi hot-hotnya nih ya kan, yang lagi banyak digosok. Sampai di nggak salah satu media bicara ada perlombaan untuk mural nih ya kan. Ya. Nah itu Bang Yayat sendiri gimana nih Bang? Nanti mungkin dari versi seniman dan versi birokrasinya nanti yang Pasti beda perspektifnya. perspektifnya berbeda, dan ini Dan itu akan jadi seksi juga. seksi ini kan, Ya. perbedaan Tapi yang itu ada benang merahnya. benar. Nah makanya kita itu coba kita bicarakan nih. Kalau Bang Yayat sendiri seperti apa nih Bang? Cukup diam, ya kan, merasakan kesedihan ini, atau mau seperti apa? Karena kalau kita bicara seniman sendiri, kita kan pelaku industri kreatif lah ya kan, bahkan kondisi ini kemungkinan malah lebih banyak seniman yang produktif. Setuju nggak Bang? Iya, justru seniman di situ uniknya. Jadi seniman tuh semakin bahasanya semakin ditekan, baik ditekan oleh rezim, Rezim yang bicaranya. ya kan? Iya. Baik ditekan oleh keadaan, asal tidak ditekan oleh Tuhan ya. Iya, itu yang bahaya itu ya kan. Karena Tuhan itu menciptakan episode manusia itu sangat kritis sebetulnya. Benar. Kalau kita aja yang bisa nikmati. Jadi Tinggal kita mau bersyukur dan seniman kita tidak menikmati. pernah bisa dibunuh sebetulnya. Benar. Bilang si Wiji Tukul kan, Gitu. meskipun kamu menjarakan saya, bunuh saya sekalipun, kata-kata saya tidak pernah habis. Benar. Ya. Jadi sebenarnya seniman tidak perlu dikasihani, Nah. tapi diperhatikan. Gitu ya. Iya, siap. Bicara mural itu tadi saya sempat baca. Jadi Ini masih lagi hot banget ini ya kan, masalah mural nih. Iya, saya sempat baca teman di Instagram kan, di pelukis juga. Dia sempat bikin ini semacam template itu. Bahwa 1, 2, 3 itu kalau yang ini konteksnya adalah protes. Ya. Yang satunya ini konteksnya adalah eksistensi. Nah, yang satunya ini silakan ada isi sendiri. Jadi ada tokoh itu baru melukis di dinding.
Dan betul seperti abang bilang ada lomba mural kan. Ada lomba mural sekarang. Tapi yang uniknya bukan lomba muralnya, justru juaranya, Om. Juaranya itu bukan Cepat-cepatan dihapus ya kan? siapa yang dihapus, itu juaranya. Itu kan bukan dari artnya, Bukan. Jadi Berarti siapa bukan yang dari konten yang Dari ada, kontennya. ya, betul ya. dari. tapi sebetulnya dibalik dari pemikiran seniman kan begitu. Kalau siapa yang cepat dihapus adalah menang, itu kan sebetulnya sentilan. Sentilan. Tapi justru muatannya lukisan itu yang sangat mengena kan sebetulnya. Benar. Kalau kita menulis mural, gambar mural biasa, nggak boleh dihapus, Benar. ya kan? Dan sekarang kan baru viralnya seolah-olah. Tapi kadang saya juga apa ya menyikapi viralnya mural dihapus tuh ada benarnya juga. Benar. Tapi tidak semua mural mesti dihapus. Jadi saya di depan bilang bahwa seni ekspresi itu tetap ada akidah-akidahnya itu. Benar. Ya, kepatutan, sopan santun, etika. Apalagi ketika menyinggung sudah ke wilayahnya, ranahnya lambang negara. Lambang negara. Itu kan kita harus hormati, apalagi orang timur kita punya Benar. sopan santun. Sopan santun. Tapi kan kebanyakan orang itu justru kalau kita menyinggung mereka kan jadi bangga. Benar. Itu yang harus saya kasih pendidikan. Saya. Ya. Tapi kan mural itu kan sebetulnya adalah kata-kata yang perlu didengar. Iya. Kata-kata yang perlu didengar. Cuma ada coretan. Bergeser nih gitu ya. Ya, Pak. Bagian video nih kan. Iya kan. Dari Mudah-mudahan jawabannya seksi juga. harusnya sih seksi. Ya, Gimana nih, Bang Jody, Ya. menanggapin isu-isu yang lagi hot nih ya saat ini? Ya, kalau kita ini sebenarnya kan memang penyalur aspirasi Benar. masyarakat ya. Jadi kalau misalnya mungkin masyarakat mempunyai masalah, permasalahan yang umum tentunya bukan masalah pribadi ya. Tentunya ya memang harus disalurkan melalui kami-kami yang ada di Benar. legislatif ya seperti itu. Artinya kalau misalnya mungkin itu tidak sampai, bukan mereka justru menjustifikasi kami bahwa wah ini mereka tidak mendengar. Kadang-kadang karena kami tidak ketahuan kami. Nah itu yang kadang-kadang seperti itu. Makanya kebanyakan dari legislator ini kebanyakan harus banyak membaca, mendengar, dan pada saat mereka bertemu dengan konstituennya, mereka hanya mendengar, bukan banyak berbicara. Mereka hanya mendengar, dan itu yang akan diwujudkan dalam. Jadi kebanyakan selama ini banyak yang tidak merasa bahwa seakan-akan legislator itu tahu segalanya. Itu sebenarnya. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau misalnya mungkin kita lihat permasalahan yang ada di Kota Samarinda sekarang ini hampir yang kita tahu dan kita dengar dari masyarakat sendiri itu sudah sampai kepada eksekutif untuk dieksekusi, dilaksanakan. Suatu contoh yang paling real adalah jalan ya. Iya. Jalan. Sekarang kita tidak lagi salah menyalahkan antara ini jalan provinsi, ini jalan kota, ini gang provinsi, benar. ini jalan gang kota, kan seperti itu. Nah, kenyataannya sekarang sudah baik dan kita berkomitmen dengan eksekutif, dengan Pak Wali Kota kita yang sekarang ini akan mewujudkan itu tanpa harus menunggu. Jadi ini bukan akhirnya nyalah-nyalakan. Oh ini, Oh tidak seperti itu. kayak misalnya jalan kemarin tiba-tiba mulus gitu kan? Seperti itu. Ya ini tanggung jawab bersama lah ya kan. Iya, Jadi kalau mau menunggu provinsi tunggu-tungguan dong ya. betul. Atau nunggu ini kan, aduh akhirnya Dan itu selama ini Bang, yang selama ini saling menyalahkan seperti itu. Jadi wujud yang nyata yang selama ini terjadi bahwa oh itu bukan ranahnya kami. Kita hubungi kotanya, ini bukan ranah kami Pak, itu ranah provinsi. akhirnya disalahkan, Kebalikan begitu juga. kebalikan, saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Jadi sekarang kita tidak seperti itu lagi. Kalau menjadi Indonesia yang tangguh dan menjadi Indonesia yang tumbuh, jadilah dirimu sendiri. Mari kita sama-sama. Ya mungkin Lagi saya bicara apa dari sudut pandang seniman aja. ya seniman. Kadang memang ya saya juga nggak munafik ya, banyak seniman yang hanya bisa bicara baca begini, tapi tanpa
berbuat sesuatu. Justru harusnya kalau kita sebagai seniman itu menginspirasi ini. Benar. Bagaimana caranya menginspirasi dengan kita berkarya, entah bikin pentas, bikin lagu, entah dari sisi mural ya bagus, mural bagaimana bagus. Gitu. Kayaknya seru juga nanti ada lomba mural sama Bukan kita. mural, Tuhan saya lapar. Gitu ya. Cukup berdoa aja kita Iya. ya kan. Iya kan? Itu kalau saya kutip bicaranya si Sujiwo Tejo kan marah. Benar. Kamu udah usah melecehkan agama dari ngeja ayat suci. Benar. Kamu udah usah melecehkan agama dari sisi beribadahnya. Kalau bicara kita nggak yakin kita bisa makan itu sama aja kita menghina Nah, Tuhan, iya kan kayak gitu. Tuhan saya makan apa? Itu Tuhan marah itu. Ya marah lah. Gitu. Kita tidak perlu seperti itu. Kan, tapi murah-murah yang tidak punya tujuan baik. Seolah-olah memprovokasi pemerintah bahwa pemerintah itu salah terus. Padahal kan pemerintah ada bapak belum juga itu om ya. Iya om ya. Iya. Ya ini sebenarnya ya kalau mau bicara kondisi kayak gini ya, ya sekelas negara adidaya lah ya kan. Iya juga babak belur ya om ya. Bapak belum. Bersyukur masih di Indonesia nih semua. Ya kan? Yang penting tetap lagu kita masih sama lah. Iya. Indonesia Raya. Indonesia Raya yang penting itulah. Kalau dari Om Joni aja nih Pak, ini Om. Ya. Gimana nih quotes-nya yang mau disampaikan nih? Saya sih yang pertama itu untuk kita yang khususnya masyarakat Samarinda terlebih dulu ya, bahwa apa yang disarankan oleh pemerintah harus betul kita ikutin, karena pemerintah tidak artinya membuat kita terperosok. Jadi dengan saran protokol itu yang utama memang harus diikuti. Tentunya memang berdampak kalau misal mungkin bagi pengusaha kecil menengah, mereka pasti akan mengalami permasalahan pada saat ini. Tapi tetap optimis dengan tetap berusaha. Artinya kalau misalnya mungkin yang harus dengan take away pada saat masa PPKM, ya ikutin saja. Kalaupun itu bukan hanya terjadi kepada pengusaha kecil menengah saja, tapi yang besar, lebih besar lagi Benar. masalah yang dihadapinya. Ya seperti itu. Jadi semua merasakan sama saat sekarang. Jadi pesan moral saya yang ada, yang tinggal, yakni tetap sabar, tawakal tentunya seperti itu, dan tetap berusaha. Pasti kita akan keluar dari permasalahan ini. Amin. Dan jangan lupa pada saat tanggal 31 Agustus besok jam 8 Iya. ya kan, kita sama-sama saksikan konser ini biasanya. Ya, konser. Gita Munajat untuk Indonesia. Indonesia. Dan jangan lupa nanti mungkin ada di deskripsi untuk channelnya dan live-nya di mana. Iya. Siap. Mungkin seperti itu. Siap. Luar biasa. Oh, makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Wah, ini senang sekali Busam, luar biasa Busam. busamtv.com. Iya. Semoga ini bukan akhir. Amin. Awal Next ya ada ya. Iya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu podcast hari ini. Saya Agung, kita undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.